Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi tentunya dengan Sodik di sini. Kali ini Sodik akan menceritakan kelanjutan bab kelima dari cerita Penguasa Alam Kayangan. Sebelum itu, tak lupa mengingatkan, jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman atau kerabat kamu, karena itu membantu untuk perkembangan channel Novel Q. Juga subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari cerita selanjutnya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat Penguasa Alam Kayangan, Bab 5, Judul, Upacara Pernikahan. Ning Savitri muncul di antara kedua lengan pengiring pengantin. Dia mengenakan mahkota Garuda merah di atas kepalanya. Sebuah tirai halus dari manik-manik tergantung dari mahkota Garuda untuk menutupi seluruh wajahnya sekaligus menyembunyikan ekspresinya saat ini. Rambut hitamnya yang lembut dan berkilau jatuh dengan lembut di belakang bahunya. Jubah merah jambu didekorasi dengan pola awan, 4 kebahagiaan, dan sabuknya menampakkan pinggangnya yang ramping. Di sabuknya tergantung jimat yang terbuat dari batu giok yang indah sementara mutiara menggantung pada jumbainya, menyamai sepatu emasnya. Hiasan penting ini membuat pakaiannya yang luar biasa bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Ning Savitri perlahan-lahan sampai di sisi Sin Awan dan setiap langkah yang dia buat terasa ringan dan elegan, seolah-olah dia berjalan melintasi awan. Orang biasa akan terlihat seperti mereka berjalan, tapi jika mereka berada di posisinya, mereka akan terlihat seperti peri yang melangkah di atas awan. Postur tubuhnya yang sudah begitu indah dan Sin Awan melihat nikmat seperti itu untuk mata. Ning Savitri akhirnya sampai di depan kereta dan kedua pengiring pengantin itu berjalan membungkuk ke belakang. Sesuai dengan tradisi pernikahan Provinsi Jawa Tengah, mempelai pria akan membawa pengantin wanita itu ke kursi pengantin. Sin Awan melangkah maju dan mengulurkan tangan membantu Ning Savitri. Ning Savitri dengan elegan mengangkat tangannya. Namun, saat Sin Awan mengambil tangan Ning Savitri di telapak tangannya, energi dingin yang menusuk terurai ke tangan Sin Awan dan seluruh lengan kanannya menegang kesakitan, setengah lumpuh. Sensasi dingin yang menusuk perlahan hilang saat Sin Awan meletakkan tangannya ke bawah dengan ekspresi diam yang acuh tak acuh. Selain cemberut di antara kedua alisnya saat dingin es menusuknya, dia tidak membuat ekspresi lain atau suara sedikit pun. Jika seseorang membuka tirai manik-manik dari Ning Savitri, orang akan melihat matanya yang indah berkedip karena terkejut dan kemudian menjadi dingin sekali lagi. Sin Awan duduk di atas kuda dan prosesi pernikahan berlanjut dengan kekuatan dan semangat yang kuat. Tim keluarga Ning mengikuti arah keluarga Sin beberapa saat kemudian. Setelah 1,5 jam lagi, arak-arakan itu kembali ke pintu masuk utama keluarga Sin. Perjalanan panjang ini mulus dan tenang, hingga mengecewakan orang-orang yang menanti perkembangan drama yang terjadi. Sin Bejo sudah berada di ambang pintu dan berdiri untuk menyambut tamu mereka. Sayangnya, jumlah orang yang datang untuk Sin Awan bisa dihitung dengan satu tangan. Sebagian besar tamu datang untuk Sin Bejo dan keluarga Ning. Dengan ketenaran Sin Bejo dan koneksi keluarga Ning, banyak tamu terlihat. Di luar pintu masuk rumah keluarga Sin, orang-orang yang datang untuk melihat acara itu tak terhitung, jalanan sangat padat sehingga bahkan air pun tidak bisa melewatinya. Semua orang ini datang untuk pernikahan kecantikan nomor 1 di kota Klaten. Kereta pengantin Ning Savitri perlahan berhenti di tengah kebisingan. Sebuah sudut tirai dibuka dan pembantunya, Ning Gemati berkata lembut, "Nona, kita sudah sampai." Setelah itu, sebuah tangan mengulurkan keluar dan Ning Gemati menurunkan lengannya dengan lembut. Begitu dia keluar dari kereta, suasana yang berisik tiba-tiba tenang dan digantikan oleh hembusan napas. Saat itu hampir tengah hari. Sinar matahari yang lembut tercermin pada mahkota Garudanya sementara gaunnya dengan apik berkilauan melawan angin membuat mata seseorang buram jika melihatnya terlalu lama. Rambutnya terbungkus tinggi menjadi sanggul di atas kepalanya dan mahkota Garuda yang membingkai kepalanya ada 4 lapisan. Lapisan atasnya dihias dengan jepit emas halus sementara bagian bawahnya memiliki beberapa ukiran Garuda emas. Mahkota Garuda emas satin merah itu melebar menjadi pinggiran jumbai mutiara yang bergoyang-goyang. Meski wajahnya tidak terlihat, dengan mata dan bibirnya sebagian tersembunyi namun sebagian terbuka, kecantikannya sangat indah. Suara napas yang tak tertahankan saling tumpang tindih satu sama lain karena banyak orang menatap lurus ke depan, tidak bisa mengingat kembali kenyataan. Itulah kekuatan karisma Ning Savitri, karena ini semua terjadi tanpa penyingkapan wajahnya. Berdasarkan aura dan postur tubuhnya sendiri, dia tetap tampak seperti peri yang keluar dari lukisan. Keindahannya sangat luar biasa sehingga tidak ada yang bisa melepaskan pandangan mereka darinya. Ning Gemati membungkus sabuk sutra merah di sekitar tangan Ning Savitri. Tentu, ujung lain dari selempang itu diikat ke tangan Sin Awan. Saat ia turun dari pelana, Sin Awan tersenyum dan ia berjalan menuju Ning Savitri. Mereka menyusuri ambang pintu keluarga Sin dan melangkah langsung ke aula.
Saat mereka masuk melalui pintu masuk utama keluarga Shin, suara itu tidak mereda. Ekspresi Shin Awan tidak berubah saat dia terus bersemangat, namun secara alami dia ingin pernikahan berakhir sesegera mungkin. Ini adalah ruang tengah keluarga Shin untuk pertemuan penting. Satu-satunya orang yang diizinkan menggunakan tempat ini untuk pernikahan adalah pemimpin keluarga Shin dan para tetua. Untuk pernikahan ini, ruangan tersebut mengalami perubahan berskala besar. Itu benar-benar menjadi enak dilihat. Sejauh yang bisa dilihat, pilar-pilar itu semua tertanam dengan topas kuning dan dindingnya telah dilukis dengan naga yang dilapisi dengan mutiara berharga langka. Sebuah karpet merah tersebar di tengah aula dalam garis lurus dan berhenti di tangga emas pendek. Cahaya emas yang halus memenuhi atmosfer, membuat aula yang sudah indah dihias lebih mempesona. Keluarga Shin tidak bersedia menginvestasikan sejumlah besar uang untuk Shin Awan dan kebanyakan berasal dari keluarga Ning. Ning Hermawan bersedia menghabiskan uang sebanyak yang dibutuhkan untuk pernikahan putrinya yang ia sayangi. Shin Bejo dan Ning Hermawan duduk di kursi tertinggi di aula, senyum terpampang di wajah mereka saat mereka melihat Shin Awan dan Ning Savitri masuk. Di kedua sisi karpet merah ada 3 deretan kursi mawar cendana, semuanya sudah penuh dengan orang-orang. Pemimpin keluarga Shin, Tuan Shin Pano ada juga bersama 4 tetua lainnya dari keluarga Shin. Saat Shin Awan masuk dengan senyuman bahagia, ekspresi mereka diam di permukaan tapi di kedalaman hati mereka mencibir dengan jijik. Keluarga Shin adalah keluarga yang berlatih tenaga dalam selama beberapa generasi. Memiliki Shin Awan dengan pusat cakra yang rusak sejak lahir itu memalukan bagi keluarga Shin. Jika dia bukan cucu tetua kelima, Shin Bejo, dia pasti sudah dikeluarkan daripada tinggal di dalam seperti sekarang. Dan jika bukan karena fakta bahwa dia akan menikahi putri keluarga Ning, mereka bahkan tidak mau repot-repot muncul sendiri apalagi hadir di tempat kejadian. Mengenai Shin Awan, jika mereka mendengar namanya, mereka hanya bisa memikirkan kata sampah dan tidak memperhatikannya karena mereka bahkan tidak ingat bagaimana penampilannya. Di Pulau Jawa, seseorang tidak pantas mendapat martabat jika seseorang tidak memiliki keahlian untuk mendukungnya. Itu adalah kenyataan yang pahit dan kebenaran universal yang diakui oleh banyak orang, bahkan terhadap anggota keluarga yang sama. Ekspresi wajah generasi muda keluarga Shin juga sama. Mereka semua berpandangan pada Shin Savitri dan mata mereka mendustakan kegilaan mereka yang tak tergoyahkan. Saat mata mereka beralih ke Shin Awan, mata mereka hampir meledak karena rasa iri. Murid-murid luar keluarga Shin selalu memandang rendah orang cacat permanen ini dan tidak pernah mereka menduga bahwa dia akan benar-benar menikahi harta nomor 1 kota Klaten yang tak terjangkau. Perasaan tidak nyaman karena kedua orang di ruang pernikahan tersebut itu serupa dengan memakan lalat mentah yang mati. Orang yang bertanggung jawab atas pernikahan tersebut adalah manajer logistik Sinde. Upacara pernikahan dimulai saat teriakan suaranya. Pemimpin upacara pertama kali memperkenalkan pengantin dan kemudian membaca nama-nama dari daftar tamu terhormat yang datang berkunjung. Saat dia melanjutkan, ekspresi Shin Awan tetap netral tapi di dalam hatinya ada gelombang air yang kencang. Apapun yang dikatakan oleh pemimpin upacara tersebut setelah itu adalah sesuatu yang tidak dapat disimak oleh Shin Awan karena dia berulang kali merenungkan masalah yang sebenarnya dia pedulikan. Perasaan aneh apa yang dirasakannya di keluarga Ning saat tangannya menyentuh Ning Savitri? Apakah itu semacam tenaga dalam? Tapi dia belum pernah mendengar tentang kekuatan misterius seperti itu di kota Klaten. Bagi Ning Savitri untuk mencapai tingkat ke-10 dari Rana Fondasi pada usia 16 tahun sungguh merupakan prestasi yang menakjubkan. Tapi dia masih di titik terendah dari peringkat 10 Rana Fondasi. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan aura es dingin yang benar-benar melumpuhkan seluruh lengannya? Apa kekuatan menakjubkan yang ditunjukkan pada tingkat seperti itu? Atau, apakah ini kekuatan tersembunyi Ning Savitri yang telah mencapai puncak tingkat ke-10 dari Ranah Fondasi? Suara pemimpin upacara berhenti. Setelah jeda sejenak, suaranya menjadi 8 oktav lebih tinggi. Pertama tunduk pada langit dan bumi. Pikiran Shin Awan dengan cepat diputar saat dia melirik Ning Savitri melalui sudut matanya sambil membungkuk ke arah pintu, ke langit dan bumi. Kedua tunduk pada para tetua. Kedua orang itu membuat gerakan 180 derajat ke arah Ning Hermawan dan Shin Bejo yang duduk dan membungkuk. Shin Bejo dengan tegas mengangguk dan tersenyum penuh kasih pada Shin Awan dan cucunya yang baru. Ning Hermawan juga tersenyum puas. Suami dan istri saling membungkuk. Tubuh Shin Awan berbalik ke arah Ning Savitri dan pada saat yang sama Ning Savitri juga berbalik menghadapnya. Tindakan cepat yang tidak menahan keraguan dan keterlambatan membuat semua anggota generasi muda keluarga Shin menggeramkan giginya. Dalam pikiran mereka percaya bahwa Ning Savitri tidak rela untuk pernikahan ini dengan bajingan lumpuh itu tapi malah terpaksa datang oleh keluarga Ning. Untuk kekecewaan mereka, bahkan sampai saat ini, sama sekali tidak ada perlawanan dari Ning Savitri. Kedua orang itu membungkuk dan saat keduanya saling membungkuk, Shin Awan melihat mata dingin mengintip melalui celah tirai manik-manik.
Mata dinginnya tak menunjukkan jejak emosi. Biasanya pada saat seperti ini, orang banyak akan mendapat tepuk tangan antusias, tawa dan sorak-sorai yang nyaring. Tapi hanya beberapa orang yang bertepuk tangan secara otentik untuk pasangan yang sudah menikah, itu sangat aneh. Memang tetua kelima harus diberi ucapan selamat. Tetua pertama, Shin Mento yang duduk di sebelah Shin Pano berkata dengan keanehan sinis dalam kata-katanya. Saya mengucapkan selamat kepada Anda untuk mewakili semua keinginan baik dari 5 tetua. Bahkan tetua pertama Shin Mento yang duduk di samping Shin Pano mendengar cemoohan yang aneh dalam kata-katanya. Tetua kedua Shinbo tertawa dengan keanehan yang sama yang berasal dari pemimpin keluarga Shin tadi dan perlahan berlanjut. Tetua kelima, mendapatkan cucu perempuan berbakat telah menambah kemuliaan bagi keluarga Shin. Sedangkan untuk keluarga Ning yang mendapatkan menantu laki-laki, hahaha, juga bisa diterima. Selamat, suasana di aula langsung mendingin. Jika seseorang tidak idiot, mereka akan dengan jelas mendengar ironi yang tampak jelas dalam kata-kata selamat yang keluar dari mulut mereka. Dan cerita pun bersambung.